Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Rabu tanggal 13 September 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ope, buasa sulonon roham, hehe maho, padidihon maho, jala paburihon madusam, dung dijoho goarnai. Demikian firman Tuhan. Baptisan yang menyucikan dosamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Paulus bertobat, Paulus sangat dikenal orang Yahudi yang sangat anti dan benci kepada pengikut Kristus. Kebencian Paulus kepada orang Kristen pada saat itu sampai-sampai dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap dan membawa ke Yerusalem. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menangkapnya untuk menjadi pengikut jalan Tuhan. Paulus bertobat, awalnya benci, kini menjadi cinta. Sejak Paulus bertobat, Paulus dengan gigih, penuh dengan kepercayaan, dengan iman yang teguh kepada Yesus, ia memberitakan Injil. Peralihan sikap Paulus membuat orang-orang Yahudi membencinya. Paulus ditangkap. Pada saat Paulus ditangkap, Paulus meminta izin kepada pasukan untuk berbicara kepada orang Yahudi. Karena ia juga orang Yahudi. Paulus menceritakan kepada orang-orang Yahudi apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang membuat dirinya menjadi pengikut jalan Tuhan, seperti yang tertulis dalam pasal 9, yaitu proses pertobatan Paulus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pertobatan Paulus yang membutakan matanya, Tuhan menolong Paulus melalui Ananias, dan mata Paulus kembali dapat melihat. Ananias memberi penjelasan kepada Paulus dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Ananias berkata bahwa Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, sebab engkau akan menjadi saksinya untuk semua orang. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dalam baptisan terlihat jelas kasih karunia Allah yang sangat besar. Sebab dalam baptisan terpancar hidup baru, karena dosa-dosa kita telah diampuni. Baptisan yang diterima Paulus memperbaharui hidupnya, dan rohnya diliputi oleh kuasa yang ilahi, sehingga ia dapat melihat dan mendengar suara Tuhan.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan yang kita terima adalah perwujudan yang nyata akan hubungan yang sangat dekat antara kita, antara orang percaya dengan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan baptisan, maka sifat-sifat hidup duniawi telah dimatikan dan kelahiran kembali yang bersifat surgawi. Dengan demikian, orang yang telah dibaptis, maka ia telah menerima pengampunan dosa-dosanya dan mengawali hidup yang baru seperti yang terjadi dalam diri Paulus. Untuk itu, jangan pernah kita ragu-ragu untuk membaptiskan diri kita. Jangan pernah kita ragu-ragu untuk dibaptis. Karena melalui baptisan itu, kita telah menerima karunia Allah, di mana Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah juga memberi hidup yang baru kepada kita. Untuk itu, marilah kita pelihara baptisan yang telah kita terima, untuk selalu menunjukkan hidup yang taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga mencintai sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau memberi hari yang indah kepada kami saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam dalam diri kami, agar kami menunjukkan ketaatan kepada Engkau. Peliharalah hidup kami, agar kami tidak takut untuk menghadapi segala tantangan hidup kami. Dengan kuasa-Mu, kami akan setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon, lindungi dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Berkati dan berikanlah sukacita. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.